Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dara Mutia. Saya mahasiswi di Universitas Mercu Buana Menteng, jurusan akuntansi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang HAM atau yang biasa kita ketahui yaitu hak asasi manusia. Untuk pengertian HAM sendiri adalah hak-hak dasar manusia yang dimiliki sejak berada dalam kandungan dan setelah lahir ke dunia, yang mana sudah menjadi kodrat yang berlaku secara universal dan diakui oleh semua orang. HAM sendiri memiliki singkatan dari hak asasi manusia yang tadi sebelumnya saya sebutkan, di mana masing-masing kata tersebut memiliki makna, yaitu kata hak dalam hal ini berarti sebagai kepunyaan atau kekuasaan atas sesuatu. Sedangkan asasi adalah sesuatu hal yang utama dan mendasar. Jadi, pengertian HAM secara singkat adalah suatu hal yang mendasar dan utama yang dimiliki oleh manusia. Nah, untuk sejarah HAM di dunia, sedikit saja saya ambil, yaitu sejarah hak asasi manusia berawal dari dunia barat atau Eropa. Seorang filsuf Inggris pada abad ke-17 yaitu John Locke merumuskan adanya hak alamiah atau natural rights yang melekat pada setiap diri manusia, yaitu hak atas hidup, di mana kita memiliki hak atas hidup, hak kebebasan, dan hak milik. Pada waktu itu, hak masih terbatas pada bidang sipil atau pribadi dan politik. Sejarah perkembangan hak asasi manusia ditandai adanya 3 peristiwa penting di dunia barat, yaitu Magna Carta, Revolusi Amerika, dan Revolusi Prancis. Dan untuk sejarah kemerdekaan Indonesia sendiri, yaitu awalnya pada masa pra-kemerdekaan, itu pemikiran modern tentang HAM di Indonesia baru muncul pada abad ke-19. Orang Indonesia pertama yang secara jelas mengungkapkan pemikiran mengenai HAM adalah Raden Ajeng Kartini. Pemikiran itu diungkapkan dalam surat-surat yang ditulisnya 40 tahun sebelum proklamasi kemerdekaan. Pada masa kemerdekaan itu memiliki 3 masa, yaitu pada masa Orde Lama, masa Orde Baru, dan pada masa Reformasi. Untuk yang pada masa Orde Lama, gagasan mengenai perlunya HAM selanjutnya berkembang dalam sidang BPUPKI. Tokoh yang gigih membela agar HAM diatur secara luas dalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam sidang itu adalah Muhammad Hatta dan Muhammad Sukiman. Tetapi upaya mereka kurang berhasil. Hanya sedikit nilai-nilai HAM yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, sementara itu secara menyeluruh HAM diatur dalam Konstitusi RIS dan Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Dan untuk pada masa Orde Baru, pelanggaran HAM pada masa Orde Baru mencapai puncaknya. Ini terjadi terutama karena HAM dianggap sebagai paham liberal atau barat yang bertentangan dengan budaya Timur dan Pancasila. Oleh karena itu, HAM hanya diakui secara sangat minimal, dan Komisi Hak Asasi Manusia dibentuk pada tahun 1993. Namun komisi tersebut tidak dapat berfungsi dengan baik karena kondisi politik. Dan yang terakhir, pada masa reformasi, masalah penegakan hak asasi manusia di Indonesia telah menjadi tekad dan komitmen yang kuat dari segenap komponen bangsa, terutama pada era reformasi sekarang ini. Pemerintah meratifikasi 2 instrumen yang sangat penting dalam penegakan HAM, yaitu Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005, dan Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Hak asasi sendiri memiliki undang-undang, yaitu Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Dan hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia.
HAM sendiri memiliki beberapa ciri khusus, yaitu antara lain hakiki atau ada pada setiap diri manusia sebagai makhluk Tuhan, dan universal, artinya hak itu berlaku untuk semua orang di mana saja tanpa memandang status, ras, harga diri, gender, atau perbedaan lainnya. Selanjutnya, permanen dan tidak dapat dicabut. Artinya, hak itu tetap selamanya manusia itu hidup dan tidak dapat dihapuskan oleh siapapun. Dan untuk yang terakhir, tidak dapat dibagi. Artinya, semua orang berhak mendapatkan semua hak, apakah hak sipil atau hak politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Nah, untuk macam-macam hak asasi manusia atau HAM ada 4, antara lain hak asasi pribadi, hak asasi ekonomi, hak asasi politik, dan yang terakhir hak asasi sosial dan kebudayaan. Untuk hak asasi pribadi atau personal right, misalnya hak kemerdekaan memeluk agama dan beribadah menurut agama masing-masing, menyatakan pendapat, berorganisasi, dan sebagainya. Dan untuk yang hak asasi ekonomi atau property right, misalnya hak kebebasan memiliki sesuatu, membeli, menjual barang, sesuatu, mengadakan kontrak atau perjanjian, dan lain sebagainya. Dan hak asasi politik atau political right, misalnya hak untuk diakui dalam kedudukan sebagai warga negara yang sederajat, ikut serta dalam pemerintah, hak memilih dan dipilih, mendirikan partai politik dan atau organisasi, mengajukan kritik, dan sebagainya. Dan untuk yang terakhir, hak asasi sosial dan kebudayaan atau social and cultural right, misalnya hak kebebasan memilih dan mendapatkan pendidikan atau mengembangkan kebudayaan dan lain sebagainya. Nah, ini untuk peran serta pemerintah dalam penegakan HAM di Indonesia. Kewajiban dan tanggung jawab pemerintah terhadap HAM sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 1999 tentang HAM adalah sebagai berikut. Pemerintah wajib bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia sesuai peraturan perundang-undangan dan hukum internasional tentang HAM yang diterima oleh negara Republik Indonesia pada pasal 71. Dan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah meliputi langkah implementasi yang efektif dalam hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan negara, dan bidang lain atau pasal 72. Dan hambatan dan tantangan dalam penegakan hak asasi manusia yaitu belum adanya pemahaman dan kesadaran yang sama tentang konsep HAM atau antara individu secara universal. Di Indonesia, konsep HAM dirumuskan sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, namun karena dirasa masih kurang lengkap, maka terasa berbagai bentuk pelanggaran HAM yang belum diatur dengan tegas, seperti terjadinya penyalahgunaan kekuasaan wewenang oleh aparatur pemerintah dan penegakan hukum sehingga akhirnya terjadi KKN. Dan kurangnya adanya kepastian hukum terhadap pelanggaran HAM, adanya campur tangan dalam lembaga peradilan, dan yang terakhir kurang berfungsinya lembaga penegak hukum. Nah, saya akan memberikan contoh hal yang telah terjadi tentang HAM, yaitu pembunuhan Marsina pada tahun 1993. Jadi Marsina adalah seorang buruh pabrik dan aktivitas di zaman Orde Baru yang ditemukan tewas akibat penyiksaan yang amat sangat parah. Pada tanggal 3-4 Mei 1998, Marsina dan rekan-rekannya melakukan demonstrasi karena pabrik tempat mereka bekerja tidak meningkatkan upah sesuai edaran Gubernur Jawa Timur pada saat itu. Pada siang tanggal 5 Mei 1998, 13 rekan Marsina ditangkap oleh Kodim Sidoarjo atas tuduhan penghasutan kepada para buruh agar melakukan mogok atau yang biasa kita ketahui tidak masuk kerja secara massal. Rekan-rekannya itu bahkan dipaksa untuk mengundurkan diri. Merasa tanggung jawab, Marsina pun mendatangi Kodim untuk menanyakan keberadaan rekan-rekannya. Malamnya, Marsina menghilang dan tidak ada yang mengetahui keberadaannya.
Wanita Malang itu baru ditemukan pada tanggal 8 Mei 1993 di dalam keadaan tak bernyawa. Berdasarkan hasil otopsi, ia meninggal usai mengalami penyiksaan yang sangat berat. Jadi Marsinah sudah dapat dilihat dan kita ketahui dia telah mengalami pelanggaran HAM, yaitu hak asasi manusia yang tidak dia dapatkan. Baik, cukup sekian video saya. Terima kasih. Semoga cukup untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.